Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Selalu berwaspada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Yudas ini merupakan salah satu dari keempat kitab di dalam Perjanjian Baru yang hanya berisi satu pasal saja. Nah, surat Yudas ini ditulis oleh siapa? Ada yang sampai saat ini masih berpikir bahwa surat Yudas ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Tapi apakah demikian? Kalau kita melihat di pembukaan daripada surat Yudas, di ayat yang ke-1 dikatakan di sana, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam nama Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi surat Yudas ditulis oleh Yudas yang dikatakan sebagai hamba Yesus Kristus dan juga adalah saudara Yakobus. Siapakah mereka? Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 13 ayat 55 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa surat Yudas ini ditulis oleh Yudas yang adalah saudara Yakobus dan juga adalah saudara Tuhan Yesus. Inti daripada surat Yudas ini, dia ingin memperingati akan orang-orang percaya supaya mereka selalu berwaspada terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang saat itu ada di antara mereka. Nah, saudara terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan surat Yudas ini. Yang pertama yang bisa kita belajar dari surat Yudas ini, yakni Yudas mengatakan bahwa guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya di sini Yudas ingin menunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa nabi palsu, guru-guru palsu itu bukan orang dari luar, bukan orang yang mereka tidak kenal, tapi sebenarnya orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, yang ada di dalam jemaat. Lalu yang kedua, Yudas mengatakan bahwa guru-guru atau nabi-nabi palsu ini adalah mereka yang ditentukan untuk dihukum. Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini adalah sebenarnya orang-orang yang sudah ditentukan Allah untuk dihukum. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana sikap mereka di dalam menghadapi guru-guru palsu ini. Sikap mereka adalah mereka harus mempertahankan iman yang sejati yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita harus terus berwaspada, berjaga-jaga, berdoa, dan belajar firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang beredar di sekitar kita. Mari belajarlah dari firman Tuhan, dari nasihat Yudas ini, selalu waspada terhadap ajaran dari guru-guru dan nabi-nabi palsu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah kami diteguhkan dan kami selalu berwaspada terhadap ancaman dari guru-guru dan nabi-nabi palsu yang beredar, yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.